Ya, untuk menunjukkan kepada jenengan semua bahwa ilmu itu harus didiskusikan secara langsung ya, biar nggak jadi gosip gitu. Maka terakhir ketika saya bicara dan agak jengkel dengan Kiai Imad dan Kiai Abdul Rozak, saya bicarakan langsung karena saya belum menemukan satu integritas ilmu. Ketika satu buku bernama Al-Ghuror karya Al-Khirid Ba'alawi memang itu dibedah, ada pemerkosaan dalil lah, ada half truth di sana. Terus saya melihat tidak adanya integritas ilmu, pembicaraan yang seharusnya utuh itu dipotong. Selanjutnya saya beri waktu sepenuhnya kepada Gus Rumel untuk membahas tentang ada apa di balik kegaduhan autentikasi nasab Ba'alawi ini, kemudian bagaimana cara kita mengidentifikasi keautentikan daripada suatu nasab. Apakah cerita tutur itu cukup sebagai bukti bahwa seseorang ini adalah keturunan si fulan, ataupun membutuhkan instrumen-instrumen lain untuk meyakinkan bahwa seseorang itu adalah keturunan si fulan. Dan sejauh mana data-data primer, data-data sekunder yang sudah didapat oleh Gus Rumel ini di dalam melacak keautentikan nasab Ba'alawi. Dan yang terakhir, apakah Rumel ini juga merupakan proklamasi bahwa dia juga Ba'alawi sebagaimana Ubaidillah? Saya beri waktu kepada Gus Rumel. Kali pertama saya ke sini itu kaget gitu. Ternyata jauh banget, 8 jam. 8 jam pulang dari Turki itu, wajah pertama yang saya lihat itu bukan istri saya, tapi jenengan semua. Bisa dibayangkan betapa sialnya saya gitu. Tapi inilah komitmen seseorang yang sangat mencintai ilmu. Saya diberikan majelis yang sangat ilmiah untuk menjelaskan penemuan yang saya dapatkan hingga sekarang. Memang belum banyak yang bisa saya sampaikan karena saya tidak akan berbicara ketika data itu belum valid ya, belum direstorasi. Kali pertama saya berterima kasih kepada Gus Hasan, dan juga kaget saya ada pengadilan agama di sini tuh mau ngapain gitu. Kaget, sok KUA mah masuk akal ya, pengadilan agama mau ngapain. Perwakilan dari MUI juga tadi ada Kementerian Agama, dari sahabat Ansor, mahasiswa dari STI Al-Maliki, mahasiswi juga, dan beberapa kampus lain juga ya. Gitu. Saya minta tolong presentasinya gimana ini? Saya tuh berupaya untuk mendialogkan ini kepada Kiai Imad itu sampai 2 kali. 2 kali itu yang paling pertama ketika ada tawaran dari Habib Umar As-Saqqaf dari Palu kalau nggak salah untuk dialog, beliau kan tidak berkenan karena dia itu mau jika ada debat harus ada wasit yang fair gitu, harus ada satu orang pakar yang bisa menengahi antara beliau berdua. Akhirnya tidak, Kiai Imad nggak berkenan. Saya insya Allah hadir pas waktu itu, ya Kiai Imad sendiri yang memberikan badal, yaitu Kiai Khotimi, ketua PWNU Banten kalau nggak salah itu sebagai perwakilan. Dialog kedua pas waktu saya ke Jakarta itu saya berusaha untuk menemui beliau untuk soal untuk mendialogkan langsung gitu. Rasanya kan kurang greget ya debat kok di medsos atau di YouTube, kan kayaknya gimana gitu. Pengen saya sampaikan langsung kepada Kiai Imad. Akhirnya ada uzur juga, Mas Gus Hanif, penyambung saya untuk ketemu Kiai Imad itu kecelakaan, akhirnya nggak bisa ketemu. Tapi sekadar menunggu ini aja, proyektornya nyala. Ini saya kasih prolog beberapa alasan kenapa saya terlibat, dan jangan kaget juga jika nanti ada tampilan foto saya dengan Gus Fuad Pleret, Gus Fakih Wirahadiningrat sama Mas Sugeng, karena beberapa orang yang saya jidal itu saya temui langsung. Ya, untuk menunjukkan kepada jenengan semua bahwa ilmu itu harus didiskusikan secara langsung ya, biar nggak jadi gosip gitu. Maka terakhir ketika saya bicara dan agak jengkel dengan Kiai Imad dan Kiai Abdul Rozak, saya bicarakan langsung karena saya belum menemukan satu integritas ilmu. Ketika satu buku bernama Al-Ghuror karya Al-Khirid Ba'alawi memang itu dibedah, ada pemerkosaan dalil lah, ada half truth di sana. Terus saya melihat tidak adanya integritas ilmu, pembicaraan yang seharusnya utuh itu dipotong. Minimal yang saya bawa hari ini adalah bukti historis dari susunan fragmen mencari seseorang di masa lalu yang harus diakui tidak seperti bayangan jenengan semua. Tidak ada pengadilan agama secanggih sekarang, tidak ada dukcapil di masa lalu. Makanya kita ngelacaknya itu harus tricky banget gitu. Mungkin halaman pertama, mungkin langsung.
Nah, saya berusaha untuk membawakan 5 tema dan paling mentok nanti itu ada isbat sekitar 566. 566 dikurangi sekitar 400 berarti 150 lah. Berarti angka 550 tahun yang ditawarkan oleh Kiai Imad sudah saya tawar menjadi 150 saja. 150 tahun saja itu mentok. Tuh, yang kedua, lanjutkan. Adminnya di mana sih? Oh, di sana. Oke. Next. Saya berusaha mengawali dari bagaimana cara ulama nasab mengisbatkan nasab ya. Nanti itu saya berikan insight betapa pentingnya sumber sezaman. Jadi ada musalamat antara saya dan Kiai Imad bahwa bukti sezaman itu perlu. Kendati pun demikian, saya fokusnya ada di sejarah, kajian historis, dan akan mengkritik apapun yang bisa dikritisi dari kajian historis. Nah, untuk ulama nasab ternyata memiliki kaidah ilmiahnya sendiri. Mereka memakai kaidah tasamu atau syuruh istifadoh. Bisa kenapa ada gugatan seperti Kiai Imad gitu? Karena jika syuruh istifadoh itu berlaku sepanjang masa, kenapa orang yang dikenal sebagai anak dari leluhur dari seorang mujtahid mutlak bisa sampai tidak tercatat? Jika syuhro wastifado itu dikenal, kenapa nampaknya tidak pernah sekalipun dinotis oleh ulama di masanya? Jika syuhro wastifado itu berlaku sangat umum, kenapa tidak ada satupun bukti bahwa dia itu ada? Itulah kenapa Kiai Imad itu bertanya-tanya, sebenarnya Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajirin benar-benar ada atau tidak gitu. Makanya di redaksi yang selanjutnya ya, ketika ada bukti yang dimaksud dengan baina sorihah, Kiai Imad memiliki definisi yang berbeda dengan saya. Asyajur al-Barokah beliau anggap sebagai baina sorihah. Baina sorihah itu bisa dipakai untuk mengibtol nasab. Jika memang kemutawatiran misal Gus Umar bin siapa itu udah syuhro wastifadoh, ketika ada bukti sahih seperti keluaran Dukcapil mengeluarkan Gus Umar adalah bin orang lain, itu bisa membatalkan syuhro wastifadoh. Slide yang kedua, saya ngasih satu contoh lagi bahwa mengibtol nasab itu bukanlah, selanjutnya Kang Admin. Nah, ini bukan berusaha untuk menambahi perkara ya. Bani Qatadah itu kan sahih. Banyak asrof di Al-Hasani di Mekah. Nggih. Salah satu ulama sezaman sekitar 565 itu membatalkan nasabnya. Jadi perkara ibtolun nasab itu bukan perkara yang baru gitu maksud saya. Di Lubabul Ansab Ibnu Funduk itu sekitar 566 itu membatalkan salah satu datuk bil ittifaq. Redaksinya bisa dilihat bil ittifaq. Nama Abdullah bin Muhammad bin Musa As-Sani yang menjadi datuk semua Bani Qatadah Al-Hasani itu dibatalkan dan bil ittifaq. Saya tidak sedang berusaha mendorong jenengan bahwa ini dibatalkan, enggak, ini sekadar contoh. Dan yang lebih shock lagi mungkin kalau jenengan nggak tahu, slide selanjutnya. Saya dapat manuskrip dari Imam Safaroni, seorang ahli nasab sekitar abad ke-8 atau ke-9. Bisa dibaca. Kira-kira siapa tokoh yang sedang beliau batalkan nasabnya? Kira-kira siapa tokoh yang sedang beliau batalkan nasabnya? Syekhin Abdul Qadir Al-Jailani gitu. Jadi membatalkan nasabnya Ba'alawi bukan kali pertama. Bahkan Bani Qatadah yang sangat-sangat ring satu kesahihannya itu menurut Habib Rafael ya, itu sangat ring satu di Hijaz, itu ternyata bisa dibatalkan. Dan jangankan itu, Syekh Abdul Qadir pun ternyata bisa dibatalkan. Konon seperti yang ditulis oleh As-Safar ini, orang di Syam, berarti Syria ya, itu populer mengisbatkan silsilahnya Syekh Abdul Qadir Jailani dengan 2 jalur seperti ini. Bisa dibaca di sebelah kanan, kalau misal yang sebelah kiri nggak bisa dibaca. Ini kata Safaroni yang paling bawah. Kilahuma, ada 2 isnad, ada 2 nasab yang disandarkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kilahuma ghairu sahihin wa qad ikhturi'a, dan silsilah ini dibuat-buat gitu. Padahal kalau jenengan itu punya ijazah manaqib dari Syekh Abdul Qadir Jailani, salah satu silsilah ini kan yang jenengan yakini. Nggih. Kali ini kita akan membahas tentang Bani Ba'alawi atau Bani Alawi, terus sekaligus melacak selanjutnya melacak Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Pokok pertama Kiai Imad membatalkan nasabnya Kiai Ba'alawi atau Ubaidillah itu berangkat dari kitab yang namanya An-Nafah Al-Ambariyah. Gitu. Kenapa? Selanjutnya mungkin karena Abu Alawi di kitab itu yang diproduksi sekitar tahun 880 menyebutkan kalau Abu Alawi adalah min nasli Bajadid.
Jadi ada sebuah redaksi sekitar tahun 880 dari kitab seorang ahli nasab namanya An-Nafah Al-Ambariyah menyebutkan kalau yang disebut dengan Abu Alawi, leluhurnya Bani Alawi sekarang, itu ternyata hasil cangkokan kepada Ali Bajadid yang sudah terkonfirmasi sebagai syarif. Karena ada redaksi seperti ini. Nah, jika ini langsung dipercaya dan tidak melakukan kritik sumber terlebih dahulu, makanya kita akan memerlukan sumber sezaman untuk mengkonfirmasi. Betul? Kita lanjutkan. Saya memakai Audhu Ulami dari As-Sakhawi. Itu sekitar tahun beliau berarti mendapati abad ke-9 dan ke-10 sezaman dengan An-Nafah Al-Ambariyah. Ini ada satu redaksi ketika As-Sakhawi menemui seseorang masyayikh dari Hadramaut bernama Abdul Kabir. Abdul Kabir ini datang ke Mekah dan menemui Sakhawi memberikan kabar. Dia itu hidup sekitar tahun abad ke-6 dan menemukan sekitar 4 orang Abu Alawi. Salah satunya adalah yang paling bawah, Abdurrahman Asyarif. Abi Bakar ini ayahnya dari Ali As-Sakran, Mu'alliful Burqatul Musiqah. Terus Umar Al-Muqdar, Abi Hasan, itu semuanya disebut dengan Abu Alawi. Nah, ada satu kontradiksi ketika An-Nafah Al-Ambariyah mengatakan Abu Alawi adalah anak dari Bajadid. Kenapa rekomendasi atau informasi dari As-Sakhawi mengatakan bahwa Abu Alawi diberikan kepada julukannya kepada 4 orang yang dia temui dari Abdul Kabir. Jadi ada informasi bernama Abdul Kabir, dia datang ke Mekah. Sakhawi itu kan penduduk Mekah waktu itu, menulis kitab Daul Ulama. Dia menginformasikan Abdul Kabir itu seorang ulama Yaman datang kepada saya memberikan informasi bahwa di Yaman itu ada 4 orang yang disebut dengan Aba Alawi. 4 orang itu seperti yang disebutkan. Next. Nah, selanjutnya ini kitab yang tidak dimiliki oleh Kiai Imad, saya dapat itu masih anget ini, makanya belum saya restorasi. Ini sekitar tahun 855. Ini kitab sezaman dengan An-Nafah Al-Ambariyah. Untuk memastikan bahwa sumber sezaman itu penting mengkonfirmasi hal ini. Jika benar Abu Alawi adalah orang yang menjadi keturunan dari Bajadid, adakah yang bisa menjelaskan sebaliknya? Ternyata ada. Satu tadi dari Sakhawi ya, dari Audhu Ulami. Terus saya bawakan kitab yang belum direstorasi sama sekali bernama Jahurus Safaf. Itu sekitar 855. Nah, ketika Kiai Imad mengatakan Abdullah bernama Ubaidillah, di tasgir itu dimulai dari Sayyid Ali As-Sakran, pemilik Al-Burqatul Musiqah. Kitab ini ditulis pada sekitar tahun 820. Ali As-Sakran itu lahir 818. Jadi ketika kitab ini ditulis, orang yang dianggap Kiai Imad memulai